Hamzata ibni Abdullah ibni Umar an ibni Umar qala kana tahti imra'atun uhibbuha wa kana abi yakrahuha fa amarani abi an utalliqaha fa abaitu fadakartu dzalika linnabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala ya Abdullah ibna Umar talliq imra'atak. Qala Tirmidzi hada haditsun hasanun sahih inama na'rifahu min hadis Ibni Abi Dzib. Qala Abu Abdurrahman Abu Abdurrahman Syekh Muqbil huwa haditsun hasan wal Harits ibni Abdurrahman huwa khal ibni Abi Dzib jahalahu Ibnul Madini wa qala Nasa'i laisa bihi ba's wa qala Ahmad ibn Hanbal la ara bihi ba's. Al hadits akhrajahu Abu Dawud wa qad takalamna ala tafsil fil mas'alah fil makhraj minal fitnah fahada qaul syekhuna. Sekarang kita masuk kepada penjelasan syarah. Maka pelajaran kita syarah dari Al-Jami'us Shahih. Maka setelah Syekh kami Muqbil menyebutkan di dalam bab wujub ta'atil walidain, maka wajib mentaati kedua orang tua dengan syarat fi ghairi maksiatillah, sesuai dengan hadis dari Ali yang kami sebutkan dan para sahabat yang lainnya. Maka Syekh kami Muqbil beristimbat dengan hadis yang pertama dari Sunan At-Tirmidzi. Berkata Imam At-Tirmidzi, haddatsana Ahmad bin Muhammad. Maka Ahmad au qabla hada Imam At-Tirmidzi. Siapa yang tahu namanya? Masmuh Imam At-Tirmidzi. Muhammad bin Isa. Muhammad ibnu Isa Abu Man? Abu Isa At-Tirmidzi. Abu Isa At-Tirmidzi. Ahsan. Maka Muhammad ibnu Isa Abu Isa At-Tirmidzi, dia adalah imam muhaddis di zamannya, dan dia termasuk dari muridnya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, muridnya Imam Al-Bukhari, dan muridnya dari Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, dia muridnya dari Imam Muslim juga. Adapun kedudukan Imam At-Tirmidzi maka ma'ruf di kalangan para muhaddisin bahwa dia adalah muhaddis yang mana termasuk dari muridnya Imam Al-Bukhari, maka Imam Al-Bukhari sebagai gurunya, dia mengatakan kepada Imam At-Tirmidzi, man tafa'tu bika aktsar mimman tafa'ta bi. Subhanallah. Lihat bagaimana tawadhu'nya seorang guru kepada murid, yang mana pada hakikatnya setiap murid mengambil faidah kepada guru. Dia yang banyak mengambil faidah dari gurunya. Namun keagungan Imam Al-Bukhari yang mana dia mempunyai ilmu jauh dari Imam At-Tirmidzi, maka dia berkata kepada muridnya Imam At-Tirmidzi, man tafa'tu bika aktsar mimman tafa'ta bi. Maka aku lebih banyak mengambil faidah dari kamu daripada kamu yang mengambil faidah dariku. Ini adab. Ya Abdurrahman, isal. Wen kata. Mada qala al-Imam Al-Bukhari li Tirmidzi? La abunta. Man tafa'tu bika aktsar mimman tafa'ta bi. Maka
Aku lebih banyak mengambil faidah darimu, wahai muridku, daripada engkau mengambil ilmu dariku. Lihat, apa tidak salah? Murid yang banyak mengambil dari gurunya, iya apa tidak? Tapi Imam Al-Bukhari mengatakan, aku yang lebih banyak mengambil manfaat daripada kamu mengambil dariku. Ini keagungan Imam Al-Bukhari yang yakin dengan ilmunya. Maka orang-orang yang berilmu tidak menginginkan sanjungan dari muridnya, dari orang. Cukup yakin dengan dirinya. Dia mempunyai ilmu, mengajar kepada kebaikan kepada manusia. Tidak ingin disanjung oleh muridnya yang butuh sanjungan, tidak butuh. Atau dari orang lain, tidak butuh. Yang penting dia belajar dan mengajar. Dan bisa jadi dia, Imam At-Tirmidzi adalah murid yang cerdas. Kadang-kadang dia memberikan faidah kepada Imam Al-Bukhari, dan Al-Bukhari menjadikannya faidah dari muridnya itu lebih baik daripada Imam At-Tirmidzi yang mengambil ilmu darinya. Maka ini keagungan dari orang-orang yang yakin atas ilmunya, yang ikhlas di dalam mengajar. Maka dari keilmuan ini menjadi orang yang tawadhu. Maka bagaimana dengan para dai-dai yang jauh dari ilmu? Maka kebanyakan mereka arogan kepada murid-muridnya. Dan jika berselisih hanya perkara duniawi, akan menafikan muridnya. Dia bukan murid saya. Dia murid yang durhaka. Tidak boleh belajar lagi dengan saya. Tidak boleh hadir di majelis saya. Maka membuat tanfir kepada dakwah. Adapun jika dia yakin dengan ilmu yang ada dan ikhlas kepada Allah, berapa banyak masalah yang diperbuat manusia, itu perkara yang lumrah. Maka berlapang dada seorang pengajar. Ada murid yang memang lisannya keras misalnya, ingin memberikan faidah tetapi tidak mempunyai cara yang baik, seakan-akan menghina gurunya padahal tidak. Akhirnya gurunya jadi marah, kemudian dipecat, tidak boleh lagi kamu belajar atau pergi ke pondok yang lain. Maka perkara-perkara seperti itu bagi guru yang mempunyai ilmu dan bagi guru yang yakin dengan dakwahnya, ikhlas untuk Allah, itu dianggap sebagai angin lalu. Maka dai-dai ilallah yang memang ikhlas mengajar karena Allah, dia dahulukan kepentingan dakwah daripada kepentingan pribadi. Sehingga jika dia bermasalah dengan pengurus, bermasalah dengan santri karena perkara sesuatu, maka dia lebih mendahulukan dari permaslahatan dakwah. Dia sakit hati oleh muridnya, oleh pengurus. Namun karena untuk permasalahan dakwah, dia mengalah. Dia sabar. Tapi jika seorang dai mengutamakan egoisitas, arogan, dia adalah pemimpin di ma'hadnya, dan tidaklah murid-murid itu datang kecuali untuk mengambil ilmu kepadanya, maka dia merasa arogan. Akhirnya terjadi clash sedikit dengan murid yang memang kurang adab dari muridnya, bisa jadi dijadikan permasalahan, diusir muridnya, tidak boleh belajar dengannya, dan sebagainya. Maka Imam Al-Bukhari mengatakan kepada Imam At-Tirmidzi, man tafa'tu bika aktsar mimman tafa'ta bi, dari permasalahan keilmuan dan mengambil faidah. Maka Imam Al-Bukhari tidak bergeming dengan ucapan ini menjadi kecil. Bahkan kita mengambil faidah sekarang justru ini karena keagungan ilmu Imam Al-Bukhari. Kenapa dia mengucapkan seperti ini? Karena dia yakin ilmunya sangat luas, tidak bermanfaat dari Imam At-Tirmidzi jika dia mengagungkan dirinya. Dia cukup dengan ilmunya. Maka dia bahkan mengucapkan dengan penuh
keyakinan merendahkan dirinya, bahwa aku mengambil faedah dari muridku Imam At-Tirmidzi kepadamu lebih banyak daripada kamu yang mengambil dariku wahai Tirmidzi. Maka begitulah dari guru-guru yang ikhlas kepada Allah, tidak butuh sanjungan dari murid, tidak butuh tazkiyah dari murid, cukup dari Allah. Dan ini ucapan Imam Al-Bukhari terabadikan. Semua orang membacanya dari zaman Doeloe, karena saking dulunya ejaan Suwandi Doeloe, sampai this time, zaman now, semua orang membacanya. Subhanallah. Imam Al-Bukhari bilang begitu kepada Tirmidzi, na'am, karena keyakinan ilmu dia, karena keikhlasan dia. Tidak butuh pujian dari makhluknya, tidak butuh pujian dari murid-muridnya, dari makhluk Allah Jalla wa'ala tidak butuh. Maka Imam At-Tirmidzi banyak ucapan para ulama, namun kita tinggalkan. Yang jelas dia ma'ruf dari ulama ahli sunnah. Kemudian meriwayatkan dari gurunya Ahmad bin Muhammad. Siapa Ahmad bin Muhammad? Ahmad bin Muhammad ibnul Walid Al-Ghassani. Maka Ahmad bin Muhammad ibnul Walid Al-Ghassani di tabaqah yang ke-10. Maka dia termasuk dari gurunya Imam At-Tirmidzi di tabaqah yang ke-10. Dan tabaqah yang ke-10 mereka yang periwayatannya dari para itba at-tabi'in, tidak meriwayatkan dari para tabi'in. Maka tabaqah yang ke-10 berarti Ahmad bin Muhammad ibnul Walid Al-Ghassani sepantaran dengan siapa di zamannya? Imam Ahmad, dan dengan gurunya Imam Al-Bukhari yang lain seperti Musaddad, Ibnu Musarhad dan yang lain. Dan Ahmad bin Muhammad Al-Ghassani dia rawi yang thiqah, telah disikohkan oleh Abu Hatim Ar-Razi dan juga oleh Ibnu Sa'ad Al-Waqidi di dalam kitabnya Tabaqat Al-Kubra. Qala Al-Waqidi thiqatun katsirul hadits. Kemudian meriwayatkan dari Ibnul Mubarak. Maka siapa Ibnul Mubarak? Abdullah Ibnul Mubarak. Maka Abdullah Ibnul Mubarak di sini barakallahu fikum, dia imam muhaddis di atas derajat thiqah. Abdullah Ibnul Mubarak Al-Marwazi dari Maru, dari negeri yang sekarang Iran. Keutamaan dari Abdullah Ibnul Mubarak disebutkan oleh para ulama ahlu jarhi wa ta'dil sangat indah. Dan dia hidup di tabaqah yang ke-8 as-saminah. Wa tabaqah as-saminah adalah tabaqatul wusta min itba' at-tabi'in. Tabaqah as-saminah min tabaqatil wusta min itba' at-tabi'in. Maka dia di kalangan seperti Imam Asy-Syafi'i, tabaqah yang ke-8, Abdullah ibn Mubarak, Abdullah ibn Wahab juga Al-Misri. Maka dia Abdullah ibn Mubarak dikatakan oleh Abu Hatim thiqatun imam. Dia adalah imamnya muhaddisin di zamannya. Bahkan Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan ujtumi afihi fiqh wasakha wasuja'ah wa ghazw wa asya. Maka telah terkumpul pada orang ini dari ilmu fiqh dan keberanian. Dia pemberani, mujahid fi sabilillah, dan ilmu yang luas dan hafalan yang kuat dan penderma, semuanya terkumpul, kata Imam Abu Zur'ah, kebaikan padanya. Dan berkata Imam Ahmad, min ruwatil ilm wa ahlu dzaka, bahwa dia itu adalah dari periwayatan yang berilmu dan ahli hadis. Dan dipuji oleh Imam Ahmad dari rihlatu thalabil ilm, dia banyak menuntut ilmu ke berbagai negeri.
Qala Ahmad lam yakun fi zamani Ibnul Mubarak ahadun atlaba li ilmin minhu. Rahala ila Yaman wa ila Syam wal Basrah wal Kufah. Wa kana min ruwatil ilm. Wa kana ahla dhalik. Kataba anil kibar was sigar. Bahwa kata Imam Ahmad, aku tidak mendapati di zamannya seorang penuntut ilmu seperti Abdullah ibn Mubarak. Rahala ilal Yaman, dari Iran Marwazi ke Yaman, jauh dari Iran ke Yaman. Wa ila Syam, kemudian ke negeri Suria, kemudian ke negeri Basrah, kemudian Kufah. Maka ini ucapan para ulama yang banyak sekali. Berkata An-Nasai la na'lamu fi asrihi ajal minhu wala ajma'a li kulli khoslatin mahmudatin minhu. Ajalu ahli zamanihi ila anahu yuhadits ani du'afa. Berkata Imam An-Nasai, tidak ada di zamannya orang yang paling mulia dari dia dan yang mengumpulkan kebaikan-kebaikan dari akhlak dan ilmu dan fikih dan keberanian dalam berperang kecuali dia. Orang ini khisalul khair. Semua kebaikan, akhlak yang mulia dan ilmu dan hafalan dan rihlah talabul ilm ada padanya. Ini ma'ruf Imam Ibnu Mubarak. Maka dia adalah imam di zamannya. Namun manusia tidak sempurna dan ini pun bukan celaan, kecuali dia itu banyak meriwayatkan dari orang-orang yang dhaif. Dan ini tidak menjadi menurunkan dari derajatnya. Karena dia imam. Tidak ada hubungannya guru-gurunya yang dhaif. Dan begitu pun ucapan para ulama yang lainnya. Kita tinggalkan untuk mempersingkat waktu. Maka masuk kepada periwayatan Ibnu Abi Dhi'b. Siapa Ibnu Abi Dhi'b? Dia adalah Muhammad ibnu Abdurrahman Ibnul Mughirah Al-Qurashi. Ibnu Abi Dhi'b barakallahu fikum imamun muhaddis wa huwa fi tabaqah as-sabi'ah. Maka dia dari ru'us itba'ut